Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu melihatnya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang menilai tanda-tanda. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan Saduki itu, mereka hebat dalam melihat tanda-tanda alam. Mereka cukup tahu untuk meramalkan cuaca hanya dengan melihat warna langit saja. Barangkali kita juga ahli dalam meramalkan cuaca ketika melihat awan gelap di langit. Barangkali juga ramalan kita selalu tepat. Apakah kita salah bila kita melakukan hal-hal demikian? Apakah kita tidak boleh meramalkan cuaca atau hal-hal lain? Saudara-saudariku yang terkasih, perihal meramalkan tanda-tanda alam itu tidaklah dipermasalahkan oleh Yesus. Yesus juga sebenarnya tidak melarang mereka untuk meramalkan cuaca. Begitu juga dengan kita. Kita tidak salah meramalkan cuaca atau peristiwa yang akan terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya permasalahannya? Dalam Injil, Yesus kesal dengan orang-orang Farisi dan Saduki yang dapat membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak dapat melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Tanda-tanda yang Yesus buat melalui mujizat-mujizat tidak mereka lihat sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah. Anehnya, mereka dapat melihat tanda-tanda yang sebenarnya sulit dipahami. Padahal seharusnya mereka dapat melihat tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah itu. Karena mujizat yang dilakukan Yesus itu tampak dan mereka saksikan sendiri dengan mata mereka sendiri. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita supaya kita dapat melihat hal-hal yang benar-benar nyata di kehidupan kita
sebagai tanda kebaikan Tuhan pada kita. Secara tidak sadar sebenarnya kita kerap melihat mujizat-mujizat dari Allah yang dinyatakan lewat sesama kita, yakni melalui perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan kasih mereka kepada kita. Akan tetapi kita kerap tidak melihat itu sebagai tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Kerap kali kita juga meragukan perbuatan baik itu dan bahkan menilai ada maksud tertentu di balik perbuatan baik seseorang kepada kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini kita diajak untuk melihat semua perbuatan baik itu sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Kehadiran kerajaan Allah bukanlah dalam hal fisik seperti sebuah bangunan istana raja atau kerajaan. Akan tetapi kerajaan Allah itu hadir ketika kita merasakan kebahagiaan dan sukacita, entah lewat perbuatan baik kita kepada orang lain ataupun perbuatan baik orang lain kepada kita. Di sanalah kerajaan Allah hadir. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang penuh kasih, bantulah kami untuk semakin mampu melihat tanda kebaikan-Mu melalui perbuatan baik yang kami terima, agar kami semakin mampu pula menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini lewat hidup kami sehari-hari, lewat perbuatan baik kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun
mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.